Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan sharing bagaimana caranya untuk mengubah tegangan AC menjadi DC menggunakan power supply. Bismillah, untuk langkah yang pertama yaitu dengan rangkaian trafo step down. Fungsinya yaitu untuk menurunkan tegangan listrik PLN yaitu sebesar 220 volt menjadi tegangan yang lebih kecil nilainya. Untuk itu kita mengklik new schematic. Namun di dalam LTSpice kita tidak bisa menemukan trafo. Namun dapat kita atasi dengan cara pertama kita tentukan dulu sumber tegangannya. Di sini kan harus AC, maka kita klik kanan, klik advance. Kemudian karena arus AC itu adalah arus bolak-balik dan grafiknya merupakan grafik sinusoidal, maka kita pilih sine di sini dengan tulis sini 0, amplitudenya adalah 220 volt, kemudian frekuensinya adalah 50 Hz. Lalu di sini kita membutuhkan 0,001 dalam satuan ohm, kemudian klik OK. Kita pindahkan tulisan ini sebelah kiri. Kemudian komponen lain yang kita butuhkan untuk membuat sebuah trafo atau transformator adalah induktor. Induktor yang pertama sebagai lilitan primer, kemudian induktor yang kedua sebagai lilitan sekunder. Kemudian kita membutuhkan beban berupa resistor dengan resistansi 1 kilo ohm. Kemudian kita hubungkan dengan icon wire. Beginilah trafo. Di sini kita bisa namakan induktor primer, kemudian di sini induktor sekunder. Untuk kerapihan kita dapat memindahkannya. Kemudian kedua sisi trafo ini kita hubungkan dengan ground. Kedua induktor primer dan sekunder ini kita bisa sambungkan menjadi sebuah trafo dengan cara mengklik ini, icon ini, kemudian kita koplingkan K, kemudian induktor primer spasi induktor sekunder spasi 1. Maka induktor primer dan induktor sekunder berhasil kita gabungkan. Di sini 100 mH, kemudian di sini adalah 1 mH. Maaf. Kemudian setelah seperti ini kita bisa mensimulasikannya dengan cara run. Kemudian di sini kita tulis waktunya sebesar 100 milisekund. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, dapat kita tentukan tegangan pada kumparan primer maupun kumparan sekunder. Di sini kita klik. Nah, maka grafik yang terbaca adalah 220 volt, di mana 220 volt merupakan tegangan yang berasal dari arus AC atau listrik PLN. Kemudian di kumparan sekunder ini kita bisa mengkliknya kembali.
Nah, di sini muncul grafik berwarna biru di mana besarnya adalah 22 volt. Mengapa? Karena itu berasal dari perbandingan tegangan sekunder dan tegangan primer, di mana besarnya adalah perbandingan antara akar L induktor sekunder dibagi induktor primer. Maka diperoleh hasilnya adalah 22 volt. Namun di sini grafiknya masih sinusoidal. Setelah kita menurunkan tegangan dengan menggunakan trafo step down, namun di sini terdapat kekurangan di mana grafiknya itu masih dalam bentuk sinusoidal, masih dalam arus AC, belum dalam bentuk arus DC. Kemudian step selanjutnya untuk mengubah arus DC menjadi arus DC adalah dengan menggunakan rectifier penyearah satu gelombang. Yang pertama di sini terdapat penyearah setengah gelombang menggunakan satu buah dioda. Kita buatkan dulu seperti tadi. Yang kita butuhkan adalah tegangan voltage di sini. Ini masih harus AC advance, kemudian grafik sinusoidal di sini 0, dan di sini 220 volt, kemudian 50 Hz, kemudian di sini 0,001 ohm. Oke, setelah seperti ini komponen yang kita butuhkan adalah induktor, kemudian satu lagi single untuk trafo juga. Namun di sini perbedaannya terdapat pada adanya dioda. Dioda di sini berfungsi sebagai pengubah penyearah setengah gelombang. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian tersambung ke ground. Kemudian beban di sini besar resistansinya adalah 1 kilo ohm. Di sini LP induktor primer, kemudian di sini adalah induktor sekunder, di mana besarnya ada 100 mH. Kemudian di sini adalah 1 mH. Oke, sini kita koplingkan antara induktor primer dan induktor sekunder, caranya dengan K spasi LP spasi LS spasi 1. Oke. Maka kedua induktor primer maupun sekunder berhasil kita kopling atau kita satukan. Dan di sini juga tersambung ke ground. Setelah rangkaian seperti ini, kita bisa mencoba mensimulasikannya dengan klik run dengan waktu 100 milisekon. Dengan muncul tampilan seperti ini, kita dapat menentukan tegangan pada kumparan primer. Caranya dengan mengklik di sini. Nah, di sini grafiknya berupa sinusoidal, artinya ini arus AC atau bolak-balik dari PLN sebesar 220 volt. Kemudian kita dapat mencari tegangan sekundernya, yaitu nah 22 volt, namun masih dalam bentuk arus AC.
Kemudian di sini apa fungsi dari dioda? Setelah arus keluar dari dioda, maka grafiknya akan seperti ini, di mana setengah periode pertama nilainya adalah 0, kemudian setengah periode selanjutnya adalah 22 volt. Fungsi dari dioda penyearah, di mana tadi di sini arusnya 22 volt, maksudnya tegangannya 22 volt, namun grafiknya masih dalam bentuk sinusoidal atau bolak-balik. Namun setelah masuk pada dioda, tegangannya tetap 22 volt, namun grafiknya itu tidak ada yang negatif, artinya tidak bolak-balik. Namun di sini setengah periodenya adalah 0. Itulah sebabnya rangkaian ini bernama rangkaian penyearah setengah gelombang. Namun setelah keluar dari dioda besarnya tidak persis 22 volt karena telah dikurangi oleh nilai dari keni voltage dari dioda itu sendiri, yaitu sebesar 0,7, sehingga tegangan yang keluar dari dioda adalah 22 kurangi 0,7 atau sama dengan 21,3 volt. Pada rangkaian penyearah setengah gelombang terdapat kekurangan di mana grafik tegangan yang keluar dari dioda memunculkan nilai positif 21,3 volt. Namun di setengah periode lain voltasenya bernilai 0. Itu akan menyebabkan bahaya bagi komponennya, karena setengah periode bernilai 0, setengah periodenya bernilai positif. Maka dari itu untuk penyearah gelombang penuh, artinya tidak setengah-setengah seperti 0 kemudian positif kemudian 0 lagi. Dengan menggunakan penyearah gelombang penuh dengan dua dioda, rangkaiannya kurang lebih sama seperti tadi, di mana kita membutuhkan sebuah tegangan AC, di mana di sini kita dapat mengaturnya advance, grafik sinusoidal. Di sini DC-nya 0, amplitudo 220 volt, kemudian frekuensinya 50 Hz. Kemudian di sini series resistance-nya ada 0,001 ohm. Setelah seperti ini, kita membutuhkan komponen lain, yaitu induktor. Karena di sini terdapat dua dioda, maka di sini induktornya terbagi dua. Center tap. Oke, di sini terdapat dioda pertama dan dioda kedua. Setelah itu kita sambungkan rangkaiannya jadi seperti ini. Di sini tersambung ke ground, di sini juga tersambung ke ground, namun terlebih dulu disambungkan kepada beban yang besarnya adalah 1 kilo ohm. Kemudian di sini 100 mH. Di sini karena terbagi dua, 1 mH terbagi 2 menjadi 0,5 mH. Kemudian di sini juga 0,5 mH.
kita juga membutuhkan kopling penyentuhan dari induktor K, L1, L2, L3, 1. Oke. Setelah seperti ini kita bisa merunnya 100 mili detik. Oke, seperti ini kita dapat mencari tegangan pada kumparan primer yaitu sebesar 220 volt. Dan grafiknya sinusoidal, artinya di sini masih arus bolak-balik. Maka untuk mengetahui di sini berapa tegangannya, yaitu 15, sekian. Nilai ini diperoleh dari perbandingan antara induktor primer dan induktor yang kedua ini, yaitu besarnya akar di sini 0,5, akar 0,5 per akar 100 hasilnya itu dikalikan dengan 220 volt menghasilkan 15,554 sekian volt. Di sini di titik ini dan titik ini adalah masih sama arus bolak-balik, hanya arusnya tegangannya sudah diperkecil menjadi 15,554 volt. Kemudian di sini diproses pada dioda sehingga arus yang keluar dari dioda ini sudah menjadi dalam bentuk gelombang penuh antara gabungan dioda satu dan dioda kedua. Berbeda halnya dengan penyarah setengah gelombang tadi, di mana pada setengah gelombang di sini nilainya 0, kemudian setengah gelombang berikutnya adalah positif, 0, positif. Namun pada rangkaian dua dioda ini, grafiknya tidak ada yang bernilai 0. Setelah tadi menggunakan dua dioda untuk penyearah gelombang penuh, sekarang menggunakan 4 buah dioda atau dioda bridge. Kemudian kita membutuhkan komponen yang sama seperti tadi, di mana di sini terdapat arus AC. Kemudian di akhir percabangan terdapat resistor beban yang bisa resistansinya 1 kilo ohm. Kemudian kumparan primer terhubung dengan ground. Begitupun dengan kumparan sekundernya. Maka di sini bisa disambungkan bisa kita hapus terlebih dahulu. Oke, kita sambungkan ground ini dengan ground, dimana induktor yang kedua atau sekunder di sini besarnya 1 mili Henry. Kemudian induktor yang pertama atau induktor primer di sini besarnya 100 mili Henry. Setelah seperti ini kita bisa mengsimulasikannya. Sebelumnya kita kopling terlebih dahulu antara induktor pertama dan induktor kedua. Oke, seperti ini.
Setelah seperti ini kita bisa mensimulasikannya dengan mengklik run. Seperti biasa di sini 100 milisekon. Kemudian di sini kita bisa menentukan. Nah, di sini terdapat setengah periode kedua yang nilainya positif, hampir mendekati 22 volt. Kemudian di bawahnya itu di setengah periode pertama. Nah, apabila digabungkan maka akan jadi seperti ini. Sebentar. Oke, seperti ini. Ini untuk setengah periode kedua yang mengalir di atas, kemudian yang mengalir di bawah setengah periode pertama. Kemudian gabungan keduanya di sini. Nah, mendekati 22 volt. Di mana sinyal yang ke atas itu akan diteruskan ke dioda yang kedua, tersambung ke resistor atau beban, kemudian tersambung lagi ke dioda ketiga. Namun untuk sinyal yang di bawah ini akan mengalir ke D4, kemudian ke resistor, nanti diteruskan ke D1. Bismillah, selanjutnya kita melanjutkan ke rangkaian ketiga, yaitu rangkaian filter kapasitor dengan menggunakan RC. RC di sini maksudnya adalah resistor dan kapasitor. Rangkaiannya sama seperti tadi, namun kita hanya menambahkan resistor yang besarnya 1 milifarad. Oke, rangkaian ini kita rapikan terlebih dahulu. Oke, setelah seperti ini, kita dapat melakukan simulasi dengan cara mengklik run. Di sini tegangan sekunder di sini menjadi seperti ini. Nah, setelah diperkecil mendekati 22 volt. Kemudian di bawahnya juga sama, namun grafik mereka saling melengkapi. Seperti ini. Sehingga setelah dikeluarkan dari 4 dioda ini, maka tegangannya menjadi seperti ini. Garis merah ini karena pengaruh dari kapasitor. Kapasitor di sini berperan sebagai penyimpan tegangan, di mana dalam kapasitor terjadi pengisian dan pengosongan kapasitor, sehingga di sini bisa kita lihat terdapat garis yang kadang naik, kadang turun. Terdapat teriak garis di sini, namun di sini tidak terlalu signifikan. Nah, bagaimana jika kapasitor ini kita rubah kapasitansinya menjadi 100 mikrofarad? Nah, maka di sini teriaknya terjadi perbedaan sangat jauh, lumayan jauh daripada yang tadi. Di sini perbedaan antara lembah dan bukit, garis ini merah yang ini, itu merupakan tegangan ripple atau tegangan yang menunjukkan nilai perbedaan nilai antara bukit dan lembahnya. Semakin besar kapasitor, maka tegangan ripple atau perbedaan puncak dan lembah di sini sangat kecil. Namun jika tadi kita mengecilkannya menjadi 100 mikrofarad, maka tegangan ripple-nya akan semakin membesar. Karena tegangan ripple berbanding terbalik dengan kapasitas kapasitor.
Yang terakhir yaitu menggunakan regulator. Regulator di sini dapat menggunakan dioda Zener atau sebuah IC dengan tipe LM78XX. XX di sini serinya dapat berupa tegangan, misalnya LM7805, berarti itu untuk tegangan 5 volt. LM7809 itu untuk 9 volt dan seterusnya. Di sini kita menggunakan dioda Zener. Rangkaiannya sama seperti tadi, namun di sini ditambahkan dengan dioda Zener, kemudian di sini ada resistor tambahan dengan besar voltasenya 220 ohm. Besar resistansi maksudnya ya. Kemudian di sini tetap arusnya berupa arus bolak-balik dengan besaran yang sama, yaitu 0, 220, 50 Hz. Di sini 0,001 ohm. Oke. Di sini 100 mH. Kemudian di sini 1 mH. Kemudian di sini kapasitornya besarnya 1 mF dan besar resistansi beban yaitu 1 kilo ohm. Setelah itu jangan lupa untuk mengkopling antara induktor pertama dengan induktor yang kedua. Oke, setelah seperti ini kita dapat melakukan simulasi. Nah, di sini tegangannya telah turun 22 volt dari 220 volt. Dimana ini sinyal yang terkirim ke atas, dan di bawah ini grafiknya atau kurvanya akan saling melengkapi. Kemudian di sini dapat menentukan tegangan yang masuk pada kapasitor, yaitu besarnya sekitar 21,9 kurang, dimana masih terdapat riak atau naik turunnya tegangan, nilai tegangan ripple. Maka di sini fungsi dari Zener adalah untuk menurunkan nilai tegangan tadi. Maka kita dapat mengukur besarnya tegangan yang masuk kepada resistor adalah ini, turun dengan riak yang tidak terlalu besar. Zener di sini untuk memperolehnya kita bisa mengklik komponen, kemudian kita pilih Zener. Karena Zener ini berfungsi karena Zener bekerja pada reverse bias atau panjar mundur, maka kita harus meratapi ini menjadi seperti ini. Rangkaian-rangkaian yang dapat mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC, di mana besarnya 220 volt menjadi 22 volt, dan kurva pada grafiknya tidak bolak-balik, artinya arusnya searah.